warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Nama saya Nabila Septiani. Nama saya Siti Raudatul Devia. Nama saya Najwa Amelia. Nama saya Glendasia Junitra. A. Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tak dapat dilepas dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal dan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. 2. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1965, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato sang proklamator sehingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soekarno telah mendapat surat pemerintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. B. Stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1969 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya ini semakin kuat setelah pada 27 Maret 1969 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah-langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah: pertama, 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasil pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, menyusun dan merencanakan republika. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh. Yang kedua, stabilitas penyeragaman. Pertama, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan dengan pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Yang ketiga, penerapan dewi fungsi ABRI. Pertama, konsep dewi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS No. 16 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 1 April 1979
sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, 3. Pemerataan pembagian pendapatan, 4. Pemerataan kesempatan kerja, 5. Pemerataan kesempatan berusaha, 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. C. Integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat dan blok Timur. Yang terakhir, D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.